Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Selviani dari Prodi Pendidikan Matematika 2018 STKI PPGRI Lumajang dengan NPM 181003645. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai model referensi OSI. Langsung saja. Apa itu model referensi OSI? Pada tahun 1977 di Eropa, ISO atau International Standard Organization membuat standarisasi protokol, yaitu standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model ini disebut dengan OSI atau Open System Interconnection. OSI ini merupakan standar komunikasi yang ada dalam jaringan komputer, di mana semua alat komunikasi berkomunikasi melalui jaringan. Standar OSI ini memiliki 7 layer atau lapisan dan masing-masing layer memiliki definisi fungsi yang berbeda. Langsung saja yang pertama yaitu physical layer. Physical layer ini merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik, dan fungsi dari physical layer yaitu yang pertama mendefinisikan media transmisi jaringan, yang kedua mendefinisikan metode persinyalan, yang ketiga sinkronisasi bit data, yang keempat mendefinisikan arsitektur jaringan, yang kelima melakukan proses pengkabelan, yang keenam mendefinisikan line card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Contoh penerapannya adalah ketika kita mengirimkan data menggunakan media kabel fiber optik ataupun kabel RJ45. Contoh alat yang bekerja pada layar ini adalah line card. Yang kedua yaitu data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk pengkoreksian kesalahan, lalu menentukan bagaimana setiap bit dari data ini dikelompokkan ke dalam frame. Selanjutnya pengelamatan perangkat keras, dan yang terakhir yaitu menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Pada data link layer ini ada 2 level lapisan, yaitu yang pertama LLC atau Logical Link Control, dan yang kedua yaitu MAC, yaitu Media Access Control. Contoh penerapannya adalah tadi yang saya sebutkan 2 level lapisan tadi. Dan alat yang bekerja pada layar ini adalah bright dan sweet. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu network layer. Network layer ini berfungsi untuk membuat header pada paket-paket data dan melakukan proses routing. Maksudnya di sini network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IT, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian mencarikan rute yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai pada tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah ARP, IP, dan ICMP. Yang keempat yaitu transport layer. Transport layer ini merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar.
fungsi utama transport layer yang pertama yaitu memecahkan data ke dalam paket-paket data. Yang kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer ataupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Pada transport layer ini, contoh protokol yang menggunakannya adalah TCP dan UDP. Contoh penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan kita putus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut. Yang kelima, yaitu session layer. Fungsi utama dari session layer yaitu untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan memelihara koneksi. Contohnya adalah saat kita masuk ke website internet banking, ini saat tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan. Kemudian yang keenam, yaitu presentation layer. Fungsi utama dari presentation layer ini adalah untuk mentranslate atau menerjemahkan data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Protokol pada layer ini adalah yang pertama redirector software, yang kedua virtual network computing, yang ketiga remote desktop protocol. Contohnya adalah saat kita membuka sebuah website, maka misalnya saja website X gitu ya. Misalnya website X, maka presentation layer ini akan mengkonversi web X ini menjadi bilangan biner. Setelah dikonversi menjadi bilangan biner, layer ini akan menginskripsi data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Tuh. Yang ketujuh, selanjutnya adalah application layer. Fungsi dari application layer ini yang pertama yaitu menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Yang kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Dan protokol yang bekerja pada layer ini diantaranya yaitu DNS, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, dan juga Telnet. Contohnya adalah saat kita membuka Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Office 365, Skype, ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan perlu diingat bahwa cara kerja dari model referensi OSI ini adalah data akan diolah mulai dari layer ke-7, yaitu application layer, menuju ke layer yang pertama, yaitu physical layer. Jadi mulai dari application, kemudian presentation, kemudian session, kemudian transport, kemudian network, kemudian data link, kemudian physical layer yang terakhir. Dan
Ketika sampai pada komputer tujuannya, maka data ini akan diolah melalui layer yang pertama ini, menuju ke layer ke-7, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session, presentation, dan yang terakhir yaitu application layer. Maka setelah itu data dapat dilihat oleh pengguna. Model referensi OSI ini bermanfaat sekali karena sebelum ditemukannya OSI, komputer IBM dan komputer Apple tidak dapat berkomunikasi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.